Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak karunia kepada kita, terutama karunia sehat dan sempat, sehingga kita dapat mengikuti video conference yang diselenggarakan oleh Kumun bekerja sama dengan BPJT. Sebelum acara video conference dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Sebagai host saya sendiri, Ibu Rumiati, dari SMA Negeri 1 Purwonegoro. Sebagai moderator, Bapak Aswin Suliandri MPD dari SMP Negeri 3 Batam. Dan sebagai presenter adalah Ibu Diana Erlinawati SSI dari SMP 6 Purwokerto. Vikon ini akan berlangsung mulai pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia bagian Barat yang akan dipandu oleh moderator. Pada saat presenter menyampaikan materi, maka semua mic peserta dimatikan, kecuali mic presenter, moderator, dan host yang dihidupkan. Jika ada peserta yang mengganggu pada saat Vikon berlangsung, maka host berhak mengeluarkan peserta. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, marilah kita ikuti kegiatan Vikon pada sore hari ini yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Bapak Aswin Suliandri MPD, disilahkan untuk memandu kegiatan pada sore hari ini. Monggo. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bapak Ibu. Saya alhamdulillah bersua lagi bersama kita, bertemu lagi kita walaupun tidak tatap muka tapi kita bisa. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul hadir di ruangan adapun kegiatan kita pada hari ini adalah presentasi Diana Erlinawati SSI, guru matematika 6 Purwokerto. Adapun yang akan disampaikan ini adalah tentang bioteknologi. Sebelum kita masuk ke Ibu Diana Erlinawati SSI, ada baiknya kita simak terlebih dahulu kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup beliau. Adapun nama beliau adalah Ibu Diana Erlinawati SSI. Beliau merupakan seorang guru di SMP Negeri 6 Purwokerto. Mata pelajaran yang beliau ambil adalah IPA. Nah, selain menjadi guru mata pelajaran IPA, sebagai menjadi guru, beliau juga aktif menulis atau beliau pun juga hobi menulis. Nah, sejauh ini sudah ada 4 buku yang telah beliau terbitkan, baik itu berbentuk fiksi maupun non-fiksi. Adapun buku yang pertama yaitu Asyiknya Belajar IPA dengan Jona Akbar. Ini merupakan jenis buku yang berbentuk non-fiksi. Kemudian buku yang kedua ada Jingga yang Kembali. Nah, dari judulnya ini berbentuk fiksi. Kemudian yang ketiga ada judul buku berjudul Cinta Sepotong Coklat. Nah, ini juga fiksi. Yang keempat ada Goresan Pena di Ujung. Nah, ini fiksi, bisa juga non-fiksi. Nah, untuk lebih jelas lanjut tentang materi kami persilakan mempresentasikan hasil konferensinya. Kepada Ibu Diana dipersilakan. Nggih, matur nuwun. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Tirto Suwondo M. Hum selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Sri Wahono SPD selaku Ketua Kumun. Serta tak lupa yang saya hormati pula
instruktur kita yang hebat, Bapak Ahmad Fajar Makrufin, MPD. Juga semua Bapak Ibu guru hebat peserta Dikder Gumun yang bersedia hadir pada Vikon sore hari ini. Terima kasih untuk host dan moderator yang sudah membantu saya untuk menyiapkan meeting room dan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkahnya. Kita bisa bertemu dalam acara Vikon pada sore hari ini. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat Nusantara, izinkan saya untuk berbagi ilmu dan sharing tentang materi bioteknologi. Ini adalah hasil SAC saya yang berjudul bioteknologi. Bioteknologi, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu bertemu dengan yang namanya bioteknologi tanpa kita sadari. Contoh yaitu setiap hari kita mengkonsumsi tempe, nata de coco, kemudian ada brem, kemudian ada yogurt, keju, dan bahan-bahan pangan yang lainnya. Bioteknologi pangan merupakan produk dari bioteknologi tradisional. Nah, pada kesempatan ini akan saya sampaikan tentang bioteknologi tradisional. Sedangkan bioteknologi modern tidak saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk produk bioteknologi modern contohnya adalah obat-obatan. Mari kita ikuti bersama. Di sini ada SAC saya yang berjudul bioteknologi. Kita langsung masuk ke materi. Untuk yang pertama adalah pendahuluan. Bioteknologi itu berasal dari dua kata yaitu bio dan teknologi. Bio itu adalah makhluk hidup. Teknologi berarti teknologi yang memanfaatkan jasa dari makhluk hidup. Dalam hal ini lebih banyak pada mikroorganisme. Bioteknologi adalah pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah dalam menggunakan organisme untuk menghasilkan produk dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia. Produk itu bisa berupa energi, bisa berupa bahan makanan, minuman, dan obat-obatan. Sedangkan jasa misalnya membersihkan lingkungan dan memisahkan logam dari bijinya. Untuk jasa misalnya untuk membersihkan lingkungan itu ada yang disebut dengan bioremediasi. Itu adalah pembersihan pada laut yang sudah tercemar oleh polutan berupa minyak bumi. Ini bisa digunakan bakteri. Berikutnya, bioteknologi adalah gabungan dari beberapa ilmu antara lain biokimia, mikrobiologi, biologi molekuler, genetika, dan fisika. Organisme yang digunakan dalam bioteknologi meliputi hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan juga bisa manusia. Contoh, bioteknologi yang menggunakan manusia sebagai objek penelitiannya adalah ada proses pembuatan bayi tabung. Kemudian di sini disajikan gambar tentang produk atau hasil dari bioteknologi tradisional. Contohnya ada tempe, oncom, kecap, bir, tape, brembali, roti, dan tuak. Kemudian negara kita merupakan negara yang memiliki keanekaragaman organisme yang tinggi. Organisme tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan hidup manusia, misalnya sebagai bahan makanan pokok, untuk penyediaan protein, kemudian untuk pakaian, perumahan, energi, obat-obatan, buah-buahan, sayur-mayur, dan sebagainya. Maka seharusnya lah kita unggul dalam bidang bioteknologi. Dan ini merupakan tantangan bagi generasi muda untuk menemukan dan mengembangkan bioteknologi untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Kemudian
penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi. Di situ ada ditayangkan gambar tentang nata de coco. Ini adalah contoh produk dari penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi. Makanan atau minuman. Contohnya nata de coco ini dibuat masih menggunakan cara tradisional atau konvensional. Namun juga sudah ada yang dikembangkan secara modern sehingga dapat diproduksi dalam skala besar. Contohnya adalah bir, keju, yogurt, nata de coco, dan kecap. Untuk bioteknologi tradisional atau konvensional itu memiliki ciri, di antaranya yang pertama adalah sudah dikenal sejak zaman awal peradaban. Mungkin sebelum kita lahir, nenek moyang kita sudah menemukan yang namanya tape, kemudian tempe, kemudian di luar negeri di sana ditemukan adanya bir atau wine. Kemudian ciri yang kedua adalah memanfaatkan mikroorganisme dan juga relatif mudah dilakukan karena ini bisa siapapun bisa untuk membuatnya. Untuk membuat tempe, kita tidak harus membutuhkan seorang sarjana, seorang yang sudah lulus S2, bahkan orang yang tidak sekolah pun untuk membuat produk berupa tempe bisa dilakukan karena relatif mudah. Kemudian peralatan yang digunakan juga sederhana, biasanya dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan. Itu merupakan ciri bioteknologi tradisional. Kemudian di sini ada tabel nama bahan, nama produk, dan mikroorganisme yang digunakan atau dimanfaatkan dalam produk tersebut. Ini tidak saya sebutkan semua, hanya beberapa saja. Yang pertama yaitu nama bahan kedelai. Ini produknya berupa tempe, mikroorganismenya berupa Rhizopus oryzae. Pada tulisan Rhizopus oryzae, di sebelahnya ada dalam kurung tulisan teri. Ini sebetulnya hanya untuk jembatan geledek pada saat anak-anak mengingat kembali. Oh, ternyata kalau tempe itu cocoknya adalah mikroorganismenya Rhizopus. Jadi diambil dari dua kata yang paling awal dari nama produk dan nama mikroorganismenya. Kemudian yang kedua, KP. Mikroorganismenya adalah Saccharomyces cerevisiae. Lalu beri singkatan di situ TESA. KP dan Saccharomyces. Yang ketiga, nama produknya adalah yogurt. Mikroorganismenya namanya Lactobacillus casei. Saya singkat Yola. Dan Lactobacillus casei. Yang keempat, nama produknya keju, mikroorganismenya Streptococcus thermophilus. Saya singkat kere. Keju atau kere ya, keju dan Streptococcus thermophilus. Yang kelima, kecap. Kemudian menggunakan mikroorganisme yang bernama Aspergillus oryzae. Ini disingkat dengan kecap dan Aspergillus. Kemudian yang berikutnya, roti. Ini mikroorganismenya adalah Saccharomyces cerevisiae atau saya singkat rosa. Yang ketujuh, ini menggunakan Saccharomyces atau saya singkat dengan B. Yang kedelapan, wine. Mikroorganismenya adalah Saccharomyces yang menggunakan wisa. Kemudian yang kesembilan, nata de coco, ini menggunakan mikroorganisme Acetobacter atau disingkat dengan natto. Ternyata ada beberapa mikroorganisme yang sama. Namun karena nama bahan pokoknya berbeda, penggunaan bahan pokoknya berbeda, maka menghasilkan produk yang berbeda pula. Contoh di sini ada tape dan roti. Sama-sama menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Yang satu menggunakan bahan dasar singkong, hasilnya adalah tape. Yang satu menggunakan bahan dasar tepung terigu, hasilnya berupa roti.
Ini adalah produk-produk yang hampir sama dengan tadi, enzim-enzimnya yang di sini bermanfaat, yang ada protease, kemudian ada laktase. Saya lanjutkan. Kemudian yang berikutnya, penghasil bahan makanan dan minuman. Beberapa jenis jamur ternyata bisa digunakan untuk menghasilkan zat pewarna makanan. Misalnya jamur Neurospora cytophylla yang dapat menghasilkan zat warna merah atau orange. Ini adalah jamur-jamur mikroskopis. Kalau jamur makroskopis, contohnya adalah jamur kuping atau jamur kancing. Itu adalah makro, jamur yang berukuran besar. Yang berikutnya di sini zat warna ini merupakan pewarna alami, dan pewarna alami ini lebih aman dibandingkan dengan pewarna buatan karena tidak mengandung sintetis. Pada pembuatan roti, hamir orang makaronis yang ditambahkan pada adonan tepung atau gandum, sehingga terjadilah proses fermentasi, yaitu proses yang tidak memakan O2 bebas. Sehingga kalau ibu-ibu di rumah mempraktekkan pembuatan roti, biasanya kita misalnya membuat adonan donat, kita tutup bagian permukaan atasnya, apabila sudah kita adoni, kita tutup menggunakan lap atau serbet. Ternyata ada tujuannya, supaya tidak ada oksigen yang masuk, karena ini prosesnya adalah anaerob, tidak memerlukan oksigen yang bebas. Persamaan reaksi fermentasinya adalah sebagai berikut. C6, H12O6 ditambah lagi, mohon maaf ini ada SAD saya, ada di situ ada plus gitu, tapi nggak kelihatan. Kemudian akan menjadi karbon dioksida atau CO2 ditambah C2H5OH atau etanol dan menghasilkan energi. Karena itu kita saat membuat roti, kalau kita uleni adonan tersebut, kita akan terasa hangat. Oh, ternyata di sana terbentuk yang namanya energi. Gelembung-gelembung gas CO2 yang terbentuk berguna untuk mengembangkan adonan roti, sedangkan alkohol dibiarkan menguap. Berikutnya untuk proses pembuatan tuak dan bir juga mengikuti persamaan reaksi fermentasi tersebut. Bahan bakunya berbeda. Bahan baku tuak dapat berupa ketan, sedangkan bahan baku pembuatan bir berupa biji padi-padian yang dikecambahkan dahulu kemudian dikeringkan. Kecambah yang kering ini kemudian dibuat tepung dan akhirnya diberi ragi sehingga terjadi proses fermentasi. Asam cuka dari pertolongan bakteri asam cuka atau acetobacter. Bahannya berupa gula, kemudian diubah menjadi asam cuka oleh bantuan bakteri yang namanya acetobacter. Kemudian air nira, ini juga mengandung gula, dapat berubah menjadi asam cuka setelah disimpan beberapa lama karena adanya aktivitas bakteri asam cuka. Kemudian yang berikutnya tentang penghasil protein sel tunggal atau biasa disingkat dengan PST. Merupakan protein yang dihasilkan oleh mikroorganisme dan berada di dalam selnya. Selama ini yang kita tahu protein itu kan hanya berasal dari hewani dan dari nabati. Dari hewani itu ada dari daging, susu. Nah, sedangkan yang nabati itu dari kacang-kacangan dan sebagainya. Ternyata sekarang ada yang namanya protein sel tunggal. Itu diambil dari mikroorganisme yang berupa ganggang dan bakteri. Mikroorganisme memiliki kemampuan reproduksi yang sangat cepat, sehingga dapat dihasilkan protein dengan jumlah banyak dalam waktu yang singkat. Contoh dari mikroorganisme penghasil protein sel tunggal adalah bakteri Methylobacillus methylotropus. Protein dari bakteri ini memiliki kandungan asam nukleat yang tinggi
dan sulit dicerna oleh manusia, sehingga diolah dan digunakan sebagai makanan ternak. Ganggang hijau contohnya adalah chlorella. Kemudian ganggang hijau yang hidup di air tawar ini menghasilkan protein yang dimanfaatkan sebagai obat atau makanan tambahan atau suplemen. Nah, ini gambarnya ada pada yang sebelah kanan. Ini gambarnya seperti kacang hijau. Itu adalah gambar dari ganggang hijau chlorella. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah gambar dari spirulina. Spirulina juga diketahui merupakan sumber protein sel tunggal. Negara Amerika Serikat sedang mengembangkan penelitian terhadap spirulina karena kadar asam nukleatnya rendah. Nah, untuk spirulina ini kita sudah sering mengenal Bapak Ibu, karena spirulina ini merupakan protein sel tunggal yang memiliki manfaat yang luar biasa. Bahkan di zaman sekarang, ibu-ibu atau gadis-gadis itu menggunakan yang namanya spirulina itu digunakan untuk masker wajah supaya wajahnya terlihat lebih glowing. Nah, ternyata dari spirulina itu bisa dikonsumsi langsung atau bisa juga digunakan untuk produk kecantikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan materi untuk bioteknologi. Sebetulnya masih banyak sekali materi yang lain, namun karena keterbatasan waktu, nah, selanjutnya kita akan masuk pada bagian latihan. Di sini saya sajikan 5 soal yang masing-masing soal memiliki skor 20. Apabila nanti menjawab 5 soal dan semuanya benar, berarti nanti skor yang terkumpul berjumlah 100. Apabila ada salah satu, berarti nanti skornya 80 dan seterusnya. Mari Bapak Ibu kita coba untuk mengerjakan latihannya. Latihan yang pertama, apakah prinsip dasar pengembangan bioteknologi? Misal, Pak Aswim menjawab apa nih Pak Aswim? Prinsip dasar pengembangan bioteknologi. Oke. Yang A kayaknya, Bu. A. Oke, betul. Ternyata jawaban yang pertama nomor 1 adalah jawaban A. Ternyata betul. Kemudian kita lanjutkan dengan nomor 2. Mikroorganisme yang digunakan dalam pembuatan tape ketan adalah, misal, kita asal pencet aja nggih. Ini mohon maaf yang bagian D, nomor 2D, itu saya nulis double. D-nya ada 2, yang satu di atas nggak ada isinya, yang bawah Candida utilis. Soal nomor 2, mikroorganisme yang digunakan dalam pembuatan tape ketan adalah titik-titik. Kita coba saja, kita jawab misalnya B. Ternyata jawabannya betul, skor yang diperoleh sekarang adalah 40. Nomor 3, pengaruh rekayasa genetika atau genetik terhadap sumber daya protein hewani adalah, misal kita pilih yang B. Ternyata salah. Nah, karena salah, maka tidak menambah skor. Skornya tetap 40. Kemudian nomor 4, keuntungan pemanfaatan mikroorganisme bersel satu untuk pangan, kecuali kita jawab misalnya aja, misalnya kita jawab B. Ternyata jawabannya betul. Skornya bertambah 20 lagi. Dan yang terakhir, perbedaan bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern terletak pada A. Produk yang dihasilkan, B. Manfaat produknya, C. Mikroorganisme yang digunakan, D. Prinsip-prinsip ilmiah yang digunakan. Ini kira-kira jawabannya apa nih Bapak Ibu? D. D nggih, kita pilih D. Misalnya kita pilih D. Oh, ternyata betul. Nah, ternyata skor yang dihasilkan adalah 80. Jadi ada satu nomor yang masih salah. Kemudian bagian yang terakhir di sini ada developer. Ini isinya informasi tentang identitas saya, nama, dan unit kerja. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini untuk Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara.
Mohon masukannya, barangkali SLC saya masih terlalu sederhana, masih dalam tahap latihan. Untuk selanjutnya, monggo waktu saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih penyampaian materi dari Ibu Diana Erlinawati SSI, materi yang cukup menarik, yang bagaimanapun pasti materi ini akan dibutuhkan. Selagi manusia masih hidup, pasti bioteknologi akan terus digunakan. Nah, baik, untuk memperkaya lagi, menggali informasi lagi dengan presenter kita buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama ini kita beri kesempatan 3 orang penanya. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilakan. Ayo Bapak Ibu bertanya. Mau bertanya? Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu. Saya Sri Rezeki dari Jember. Kelompok 5 jadi satu. Saya tanyakan bakteri. Jadi kita ya jangan main itu nanti ada bakterinya. Jadi satu bakteri itu jahat. Apakah bakteri-bakteri itu akan menyehatkan badan kita? Soalnya itu kan bakteri makanan gitu loh. Ya, itu. Sudah Bu Sindiki. Ya, baik. Ya, baik. Satu pertanyaan sudah disampaikan tadi oleh Ibu Sri Rezeki dari Jember yang menanyakan tentang bakteri yang ada di dalam proses fermentasi. Apakah tidak percaya bagi kita? Kita langsung saja ya. Terima kasih pertanyaan yang Ibu Sri Rezeki. Saya ingin mencoba menjawab dari pertanyaan Ibu Rezeki tentang bakteri. Memang Ibu, selama ini kita sering mendengar yang namanya bakteri itu jangan di situ kotor, pegang apa, pegang bakteri, terus mau pegang apa, mau makan harus cuci tangan dan sebagainya. Itu memang betul. Karena bakteri itu ya aku bisa yang namanya berhasil atau sebelum saya sampaikan dulu tentang bakteri Ibu. Ini ciri-ciri satu uniseluler umumnya tidak memiliki klorofil, habitatnya ada di mana-mana, kemudian hidup bebas, bisa juga seperti prokaryotika atau selnya tidak diselimuti oleh membran khusus. Namun bakteri yang digunakan pada proses fermentasi ini tidak membahayakan. Seandainya dari tahun kita lahir dan alhamdulillah sampai saat ini ternyata malah namanya bakteri yang ada organ perut kita yang namanya Escherichia coli adalah bakteri bermanfaat. Di lambung dan juga terkandung di dalam bakteri-bakteri yang kita gunakan dalam proses fermentasi atau proses pembuatan bahan makanan. Saya kira itu jawaban Bu. Mudah-mudahan puas dengan jawaban saya. Matur nuwun. Ya, tidak terlalu berbahaya ya Bapak Ibu ya.
Baik, selanjutnya sudah cukup Bu Sri Rezeki. Ada lagi yang mau ditanyakan Bu Sri? Ya cukup. Soalnya gini, Baik. karena makanan yang sehat fermentasi. Itu makanan berbentuk mobil tapi tempe itu kalau tempe digoreng malah enggak teh. Karena saya heran kok bisa ya itu sehat gitu loh. Tempe itu enggak baik, kok malah dikatakan sehat gitu. Penasaran sih di situ. Kali kan ketemu datang Buntut ekor. Saya agak kurang jelas Bu Sri. Suara di belakang itu terdengar. Iya. Iya. Dan ini Bu, ternyata mendengar keterangan Jonas. Ya ini kembali ke tausiahnya para penasihat atau Pak Yai, katanya makanan itu kalau difermentasi itu sehat gitu. Seperti itu adalah makanan dunia. Tempe kalau makan mentah itu baik, malah kalau itu membunuh bakteri baiknya itu mungkin. Makanya saya dengan sekarang saya tambah bakteri di makanan baik. Oh, kamu sini. Jadi itu harus Mungkin Pak Aswim, barangkali ada pertanyaan lagi Pak Aswim. Baik, kita bacakan saja ya Pak Ibu ya. Ada pertanyaan dari Ibu Wiwi Widya Ningsias yang menanyakan tentang bisakah dijelaskan. Nah, itu Bu. Cara dari Ibu Wiwi, kemudian dari Ibu Sri juga. Sebentar, saya nggak jelas itu di belakang ada suara-suara apa nggih? Nggak kedengeran nggih suaranya Bapak Aswin? Bukan dari saya Bu. Mungkin bos bisa mematikan mic nggih? Mic-nya peserta. Mic peserta dimatikan. Ya. Ji monggo Pak Aswin. Ya, kita ulangi lagi. Pertanyaan dari Ibu Wiwi. Ibu Wiwi Widya Yanikas. Cara pembuatan atau cara membuat yogurt, Bu? Cara membuat yogurt. Ya. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Sri. Spirulina biasanya dipakai masker. Itu manfaatnya untuk apa ya, Bu? Oh, nggih. Untuk yang pertama. Terima kasih pertanyaan dari Ibu Wiwi. Bagaimana cara membuat yogurt? Ini saya sampaikan untuk membuat yogurt yang bisa kita lakukan di rumahan. Kalau yogurt itu sebetulnya kalau yang diproduksi di pabrik itu menggunakan yang langsung dari bakteri. Namun untuk kita mendapatkan bakteri itu kan susah, ya. Jadi kita menggunakan yogurt yang sudah ada. Caranya kita ambil susu, kemudian dipanaskan. Tidak usah dicampur apapun, susu murni, misalnya kita beli susu sapi 1 liter, kemudian dipanaskan, diaduk terus tidak sampai mendidih. Setelah itu, kemudian dimatikan kompornya, ditunggu dulu sampai agak dingin, kemudian masukkan bibit yogurt. Yang dimaksud bibit yogurt itu bisa kita ambil yogurt yang sudah kita punya, kita masukkan saja ke situ. Misal kita beli yogurt, kan belum pernah kita pakai, kita masukkan sedikit ke dalam susu, kemudian dibiarkan dulu sampai besok pagi
atau 2 hari kemudian baru kita buka ternyata sudah jadi yogurt. Itu cara yang paling mudah. Sedangkan kalau yang di pabrik itu menggunakan yang namanya bakteri itu susah mencari starternya. Nah, itu jawaban saya untuk Bu Wiwi. Mudah-mudahan Bu Wiwi puas dengan jawaban saya. Kemudian saya lanjutkan untuk pertanyaan dari Ibu Sri Rezeki tentang penggunaan spirulina, ya. Spirulina untuk masker. Ini memang spirulina tinggi. Seperti kita tahu protein itu kan fungsinya banyak. Di antaranya adalah kalau untuk anak kecil itu untuk pertumbuhan, kemudian juga untuk melancarkan fungsi sistem metabolisme tubuh kita, kemudian untuk jadi pada penggunaan masker di sini, ya ini berarti pada saat kita menggunakan pada bagian muka kita ada sel-sel yang rusak, tentunya kan harus regenerasi. Dengan penggunaan spirulina ini akan memacu pertumbuhan dari sel supaya dia bisa menghentikan sel-sel kulit yang rusak, sehingga sel yang rusak yang bisa membuat kulit menjadi kelihatan keriput atau kulit prakteknya atau ada bintik-bintik kecil, nanti bisa biasanya kalau yang herbal itu bentuknya adalah rutin. Berbahaya, jadi tanda tanya, jangan-jangan ini mengandung bahan-bahan yang berbahaya karena bukan alam. Itu yang bisa saya kan, mudah-mudahan Bu Sri Rezeki puas dengan jawaban saya. Bukan Bu Sri Rezeki, Bu Sri Ningsih. Oh ya, Bu Sri Ningsih. Bu Sri Ningsih. Bu Sri Ningsih. Ya, baik. Jadi itu tadi sudah 2 pertanyaan berlalu, yaitu tadi yang pertama tentang cara membuat yogurt, pertanyaan dari Ibu Wiwi sudah terjawab, dan kemudian dari Bu Sri Ningsih juga sudah terjawab. Nah, baik, kita masuk ke kedua. Kalau masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta, kami persilakan kita sudah penanya. Silakan. Halo, gimana? Apakah ada pertanyaan Bapak Aswin? Ya, sepertinya sudah paham ini semuanya, Bu, tentang bioteknologi. Oh, nggih. Kalau sudah nun saya closing sebentar, nggih. Ya, baik. Kami persilakan kepada Ibu Diana untuk memberikan penguatan ataupun statement closing. Silakan Ibu Diana. Nggih, matur nuwun. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Untuk kesempatan sore ini, mudah-mudahan yang saya sampaikan berupa bioteknologi bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah wawasan kita. Yang namanya bioteknologi itu memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Di sini banyak sekali yang ingin saya sampaikan sebetulnya, tapi karena terbatas, maka saya hanya membatasi pada materi bioteknologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang sempurna itu datangnya hanya dari Allah. Saya apabila dalam membawakan banyak kesalahan atau tutur kata yang berkenan ataupun SAC saya yang masih terlalu sangat sederhana, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur nuwun. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu guru hebat pada kesempatan sore hari ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun. Terima kasih juga Bu Rumiati dan Pak Aswim yang sudah membantu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepukan yang gemuruh buat Ibu Diana Erlinawati dari SMP Purwokerto atas ya, baik Bapak Ibu semuanya. Demikianlah presentasi yang disampaikan oleh Ibu Diana Erlinawati. Saya sebagai moderator hari ini mengucapkan
banyak maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Dan sebelum ditutup, ada baiknya kita beri sebuah kesimpulan terlebih dahulu mengenai apa yang telah kita diskusikan pada hari ini. Baik, adapun materi kita hari ini yang melalui video conference ini, yaitu tentang bioteknologi. Nah, adapun bioteknologi itu sendiri artinya adalah teknologi yang memanfaatkan jasad makhluk hidup, ya, teknologi yang memanfaatkan jasad untuk makhluk hidup demi kemaslahatan makhluk hidup itu sendiri, baik itu berupa produk maupun itu berupa jasa. Nah, kemudian bioteknologi itu sendiri ada dua jenisnya, dapat dikategorikan sebagai dua jenis. Yang pertama yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional, yang biasanya ini digunakan untuk pembuatan pakan atau pangan, ya, seperti pembuatan tempe, tahu, yogurt, nata de coco, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada namanya bioteknologi modern, yaitu bioteknologi yang cara rekayasanya itu adalah dengan cara rekombinasi, ya, dengan cara rekombinasi. Contohnya adalah tentang bayi tabung. Tidak disebut mungkin karena keterbatasan waktu, ya, tapi secara sekilas tadi ada disampaikan bahwa bioteknologi seperti itu. Kemudian selama makhluk hidup itu masih ada di dunia ini, atau manusia apalagi, pasti bioteknologi itu akan selalu digunakan oleh manusia. Mungkin itu saja karena bioteknologi sangat bermanfaat. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin itu saja. Saya sebagai moderator mohon maaf dan kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan atensi dari Bapak Ibu semuanya. Guru hebat. Salam guru, salam gumun, mengajar untuk Nusantara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya Bu Arumiyati sebagai host. Ibu dipersilakan. Demikian video conference pada sore hari ini. Sebelum kegiatan ini ditutup, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan instruktur yang telah berkenan meluangkan waktunya, dan mohon maaf bila selama Vikon berlangsung ada tutur kata yang kurang berkenan. Marilah kita tutup Vikon sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo presenter dan moderator untuk presensi dahulu. Oke, saya belum sempat, nggih. Kau